Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Kustaman Aliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek toksik suatu zat. Efek toksik meliputi 1. Prinsip umum efek toksik, 2. Spektrum efek toksik, 3. Dampak efek toksik, 4. Sifat hubungan dosis respon, dan 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Pengertian efek toksik sendiri yaitu perubahan abnormal yang tidak diinginkan atau berbahaya akibat paparan dari zat kimia yang kemungkinan toksik. Poin pertama yaitu prinsip umum efek toksik. Prinsip umum efek toksik yaitu terjadi akibat adanya interaksi antara racun dan tempat aksinya secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan racun ditentukan oleh keefektifan translokasinya, yaitu absorpsi, distribusi, eliminasi yang berada di dalam tubuh. Poin kedua yaitu spektrum efek toksik. Ada 6. Pertama, efek lokal dan sistemik. Efek lokal dapat diakibatkan oleh senyawa kaustik, dan efek lokal dapat menggambarkan perusakan umum pada sel-sel hidup. Sedangkan efek sistemik hanya terjadi setelah toksikan diserap dan tersebar ke bagian tubuh dan hanya mempengaruhi satu atau beberapa organ saja. Kedua, efek berpulih dan nirpulih. Efek disebut berpulih jika efek itu dapat hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, efek nirpulih akan menetap atau justru bertambah parah setelah paparan toksikan dihentikan. Ketiga, efek segera dan tertunda. Efek segera yaitu efek yang ditimbulkan segera setelah 1 kali pajanan. Sedangkan efek tertunda yaitu timbul beberapa waktu setelah pajanan. Keempat, efek morfologis, fungsional, dan biokimia. Efek morfologis berkaitan dengan perubahan bentuk luar dan mikroskopis pada morfologi jaringan. Efek fungsional berupa perubahan berpulih pada fungsi organ sasaran. Sedangkan efek biokimia adalah efek toksik yang tidak menyebabkan perubahan morfologis. Kelima, reaksi alergi dan idiosinkrasi. Reaksi alergi disebabkan oleh sensitisasi sebelumnya oleh toksikan itu atau bahan yang mirip secara kimiawi. Reaksi idiosinkrasi didasari oleh keturunan yang menyebabkan reaktivitas abnormal terhadap bahan kimia tertentu. Keenam, respon bertingkat dan respon kuantal. Pengaruh terhadap berat badan, konsumsi makanan, dan penghambatan enzim merupakan contoh respon bertingkat. Sedangkan mortalitas dan pembentukan tumor adalah contoh respon kuantal. Poin ketiga, yaitu dampak efek toksik. Dampak efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu akut dan kronis. Efek akut adalah pengaruh jumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Efek kronis suatu akibat keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil tetapi terus-menerus, dan efeknya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Poin keempat, yaitu sifat hubungan dosis respon. Sifat hubungan dosis respon merupakan konsep dasar dari toksikologi untuk mempelajari bahan toksik. Penggunaan hubungan dosis respon dalam toksikologi harus memperhatikan beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, respon bergantung pada cara masuk bahan dan respon berhubungan dengan dosis. Kedua, adanya molekul atau reseptor pada tempat bersama bahan kimia berinteraksi dan menghasilkan suatu respon. Ketiga, respon yang dihasilkan
dan tingkat respon berhubungan dengan kadar agen pada daerah yang reaktif. Poin kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Ada dua, yaitu satu, faktor intrinsik racun. Kedua, faktor intrinsik makhluk hidup. Faktor intrinsik racun meliputi faktor kimia dan kondisi pemejaan. Faktor kimia merupakan interaksi kimia di dalam tubuh dan menimbulkan efek. Kedua, faktor intrinsik makhluk hidup meliputi keadaan fisiologi, keadaan patologi, kapasitas fungsional cadangan, penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup, toleransi dan resistensi. Cukup sekian pembelajaran dari efek toksik suatu zat. Jika ilmunya bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.